Ya, kemudian identifikasi isu. Isu ada 4 yang saya angkat dari tempat tugas saya. Yang pertama, kurangnya jumlah dokter spesialis di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kurangnya ketersediaan obat-obatan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, tidak tersedianya layanan rawat inap untuk pasien COVID-19 di rumah sakit. Dan yang terakhir, kurang maksimal pelayanan kesehatan di unit gawat darurat Rumah Sakit Raja Tutu. Dari analisa PKL, ada yang paling tinggi yaitu yang nomor 4, yaitu kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di UGD Rumah Sakit Raja Tutu dengan poin 19. Kemudian saya menggunakan fishbone untuk mencari penyebab. Nah, yang saya soroti yaitu dari bagian skill, yaitu kurang update-nya ilmu dan skill dari tenaga kesehatan itu sendiri. Sehingga muncul gagasan, yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tutu dengan cara update pengetahuan dan skill tenaga kesehatan melalui kegiatan in-house training. Dari gagasan itu ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan aktualisasi. Dengan tahapan ada 5. Yang pertama, melakukan konsultasi konsep kepada mentor. Kemudian dengan output adanya konsep kegiatan yang pasti dan pertujuan kegiatan, dan keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, ada akuntabilitas, kejelasan target, transparan, nasionalisme, ketuhanan kerakyatan, etika publik, jujur, terbuka, sopan, dan transparansi, komitmen mutu, efisien, orientasi mutu, dan anti korupsi, mandiri, dan disiplin. Indri langsung saja kegiatan tahapannya saja. Oh iya, terima kasih Bu. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan dengan output pimpinan memberikan persetujuan dan dukungan pelaksanaan kegiatan dengan nilai yang seperti yang keterkaitan dengan nilai dasar. Kemudian yang tahapan ketiga, melakukan koordinasi dengan dokter spesialis dalam hal ini pemateri nantinya dalam kegiatan in-house training terkait pelaksanaan kegiatan. Dengan output dokter spesialis mendukung kegiatan dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Keterkaitan nilai dasar ASN seperti yang sudah terpampang. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi mengenai kegiatan dengan teman sejawat. Dengan output teman sejawat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kelima, melakukan koordinasi dengan kepala ruangan UGD. Dengan output, kepala ruangan UGD mengetahui konsep, waktu, dan memilih tenaga kesehatan yang akan mengikuti kegiatan in-house training. Kemudian terkait misi penguatan kontribusi terhadap visi misi sesuai yang saya jelaskan awal pada poin 3, dan terkait dengan mata pelatihan yaitu WOG manajemen ASN, dan penguatan nilai organisasi yaitu tanggung jawab dan transparansi, santun, dan loyal. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu mempersiapkan kegiatan. Indri, nanti kegiatan dengan tahapan saja yang dibacakan. Siap, Bu. Tidak usah output. Ya, oke. Kemudian kegiatan kedua, mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahapan yang pertama, ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, melakukan koordinasi dengan bidang terkait mengenai penggunaan sarana prasarana rumah sakit. Tahapan yang kedua, melakukan pembuatan semangat kegiatan in-house training. Tahapan yang ketiga, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keempat, membuat soal pretest dan post-test. Kemudian kegiatan yang ketiga, melaksanakan kegiatan in-house training. Tahapannya ada 4 juga. Pertama, melaksanakan pretest. Kedua, melakukan pelatihan minor surgery. Jadi judul in-house training nanti yang akan saya lakukan yaitu tentang minor surgery. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi tanya jawab peserta dan pemateri, dan keempat, melakukan post test. Kemudian pada kegiatan keempat ada kegiatan simulasi. Jadi ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan seminar. Dengan tahapan yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan simulasi minor surgery. Yang kedua, melakukan inform consent kepada pasien dan keluarga untuk persetujuannya. Yang ketiga, melakukan simulasi minor surgery kepada pasien di bawah supervisi dokter spesialis. Yang keempat, melakukan diskusi tanya jawab setelah melakukan simulasi. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan penyuluhan kesehatan. Pertama, dengan tahapan ada 4. Yang pertama, mempersiapkan bahan dan sarana untuk melakukan penyuluhan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala ruangan keperawatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyuluhan mengenai hipertensi. Yang keempat, melakukan diskusi tanya jawab dengan keluarga pasien yang sebagai peserta.
Kemudian kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi kegiatan dengan tahapan ada 4. Yang pertama, membuat lembaran evaluasi kegiatan. Yang kedua, membagikan lembaran kepada peserta. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan lembar evaluasi. Dan yang keempat, melakukan evaluasi kegiatan in-house training. Ya, sekian pemaparan dari saya. Diucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Mohon kritik dan saran dari jadwal. Iya, untuk jadwal. Saya stop screen dulu ya. Oke, baik Ibu-Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan dari peserta Indri. Selanjutnya kami silakan Ibu Mentor menggunakan waktu yang disediakan untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang disajikan oleh Dr. Indri. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Kegiatan nanti yang akan dilaksanakan oleh Dr. Indri merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan skill dan keterampilan petugas yang ada di rumah sakit. Jadi itu sangat membantu untuk peningkatan skill dan keterampilan petugas baik dokter maupun perawat yang ada di rumah sakit. Itu sangat membantu dan juga nanti akan menjadi satu peningkatan dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Saya kira itu Bu. Oke, terima kasih Ibu Mentor yang telah memberikan penguatan bahwa apa yang akan dilakukan oleh salah satu peserta Latsar Dr. Indri itu sangat baik dan sangat penting karena akan meningkatkan kemampuan dari pelayan-pelayan yang ada di rumah sakit termasuk dokter dan perawat. Terima kasih. Selanjutnya kami silahkan Ibu Puji, Ibu Novalina untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silahkan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Stince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Stince selaku coach, yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Fitri. Terima kasih Bu Fitri berkenan mendampingi peserta latsarnya. Saya hormati Bu Isna selaku host dan yang kita banggakan bersama pagi ini Bu Indri. Terima kasih Bu Indri untuk paparannya. Yang pertama saya ada catatan positif. Nih Bu Indri kelihatannya memaksimalkan waktu habituasinya ya. Setidaknya di awal ini sudah menunjukkan komitmen Bu Indri untuk melakukan nilai-nilai dasar ASN ya. Meskipun nanti kita akan melihat hasil nyatanya nanti di akhir, di seminar akhir ya. Apakah semua yang direncanakan ini bisa berjalan dan memang berjalannya sesuai dengan standar ya, kualitas mutu kegiatannya ya, dan menghasilkan apa yang diharapkan. Itu yang menjadi catatan. Nah, kalau itu tercapai setidaknya nilai-nilai dasar bisa dilakukan. Nah, tetapi ada catatan kedua juga bahwa nilai-nilai dasar sebenarnya Bu Indri udah gali bagus ya. Tetapi saya tetap menitipkan ke semua peserta latsar untuk betul-betul nilai-nilai dasar ini tidak hanya sekedar diidentifikasi, ditulis sebanyak-banyaknya di dalam tabel ya keterkaitan dengan nilai-nilai dasar, tapi lebih daripada itu setiap nilai ya dipahami esensinya, maknanya, diinternalisasikan dalam jiwa dan pikiran kita, dihabituasikan ya, dipraktekkan dan jadikan itu sebagai habituasi, jadikan itu sebagai kebiasaan kita dalam bekerja, bersikap dan berperilaku kerja. Mudah-mudahan ini akan terbentuk karakter ASN yang berdasarkan nilai-nilai dasar ASN ya. Oke, itu yang keduanya. Nah, yang ketiga ini yang terkait dengan dan yang ketiganya juga saya berpesan juga bahwa kita selaku ASN tidak pernah lepas dari peran dan kedudukan. Tidak akan berhasil kita kalau tanpa kolaborasi, tanpa koordinasi, tanpa memanage kegiatan kita, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, itu tidak akan berhasil. Lalu kemudian hasil kerja kita akan dilihat orang lain. Itu adalah wujud dari bagaimana implementasi pelayanan kita kepada
orang lain terkait dengan tusi kita. Jadi ketiga hal itu saling terkait dan yang mengisi, yang menjiwai tiga hal tadi peran dan kedudukan kita adalah nilai-nilai yang kita implementasikan, nilai-nilai yang tercermin dalam sikap perilaku. Ya, oke. Nah, berikutnya kita masuk kepada substansi rancangan aktualisasinya. Bu Indri, Bu Indri ini kan intinya kalau saya lihat mau melakukan in-house training dalam rangka peningkatan keterampilan petugas yang ada di UGD, betul ya? Jadi siap, Bu. dokter jaga di UGD, termasuk dokter jaga di UGD dan perawat-perawatnya, seperti itu? Iya, Bu. Oke. Lalu in-house trainingnya temanya adalah mirror surgery. Iya. Oke, kalau boleh tahu itu apa ini? Saya sih tadi lihat penjelasannya tidak ada gitu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Yang tercakup dalam itu apa saja? Baik. Silakan. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Minor surgery di sini yang mau dilakukan yaitu pertama itu pengenalan basic skill untuk bedah. Jadi teknik-teknik bedah itu diperkenalkan. Setelah itu ada juga tentang perawatan luka, terutama kan banyak biasa pasien-pasien luka DM di rumah sakit. Jadi banyak yang belum bisa, ada yang luka robek yang sampai yang dalam, kedalamannya sangat dalam dan besar lukanya, sehingga biasanya kelabakan untuk melakukan hefting, menjahit, dan lain-lain. Jadi dalam minor surgery itu ada tentang basicnya, basic surgery-nya, basic bedahnya, teknik bedah, dan tentang teknik perawatan lukanya. Gitu saja, Bu. Terima kasih. Oke, oh ini berarti keterampilan dasar ya terkait dengan bedah seperti Iya. itu. Iya, Bu. Oke, iya. Karena memang ada kasus-kasus tertentu yang bedahnya harus ditangani di IGD ya, Iya, karena benar, Bu. sifatnya darurat. Iya. Oke, baik. Oke. Nah ini saya mau cerita sedikit ya pengalaman. Jadi memang karena saya termasuk pengguna jasa layanan IGD paling sering ini Bu Stinja. Jadi memang saya melihat di situ betul-betul harusnya teman-teman yang ditempatkan di IGD ini benar-benar teman-teman yang satu, iya benar-benar mereka yang orang-orang terampilnya yang di IGD, yang kuat terhadap tekanan-tekanan ini ya psikis mau dari pasiennya, dari keluarga pasien. Lalu yang ketiga dia juga punya kekuatan fisik yang stamina fisik karena dia harus bergerak terus sepanjang tugasnya. Saya mengamati teman-teman yang ada di IGD sepertinya mereka tidak punya kesempatan untuk duduk. Kalaupun duduk nulis sebentar udah langsung melayani. Jadi memang orang-orang yang terpilih menurut saya harusnya yang di IGD adalah orang-orang yang terpilih dan mudah-mudahan ini teman-teman di IGD Rumah Sakit Raja Tombolotutu juga seperti itu ya. Lalu berikutnya saya ada catatan ini. Catatan sebenarnya kegiatannya udah banyak nih. Kalau saya mengurutnya, kalau tadi Ibu Indri sampaikan ada 6 kegiatan, kalau saya sih sebenarnya menghitungnya 5 karena kegiatan 1 dan 2 itu saya anggap adalah kegiatan persiapan. Ya, persiapan jadi itu sebenarnya gabung. Tapi 5 pun ini juga sudah padat. Nah, untuk tambahan kegiatan ke-6 atau ke-5 menurut saya ini kegiatan evaluasi. Tadi Indri sampaikan akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan in-house training, ya, Bu. Evaluasinya itu. Tapi saya ingin menambahkan di sini sebenarnya yang dievaluasi tambahkan dengan evaluasi simulasi. In-house training itu kita kan masih konsep dasarnya dan sedikit latihan ya, tanya jawab dan seterusnya. Tapi lebih kepada simulasi kita udah bisa melihat langsung bagaimana teman-teman yang bertugas di 2 hal keterampilan tadi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik berbekal dari pengetahuan-pengetahuan yang kita berikan pada saat in-house training. Jadi kita harusnya bisa mengevaluasi juga bagaimana prakteknya, bagaimana simulasinya. Ya, Bu Indri. Tapi kalau khusus untuk itu silakan. Bu Indri mau ada tanggapan soal itu silakan. Ya, untuk masalah evaluasi bagian dari simulasi, makanya saya tidak melakukan evaluasinya itu karena pada saat tanya jawab kan ini langsung melakukan ke pasien.
Jadi kita langsung melakukan tindakan ke pasien. Jadi pada saat melakukan tindakan itu ada dari dokter spesialis yang langsung melihat tindakan. Jadi nanti ada feedback pada saat tanya jawab itu. Jadi di situ langsung ada evaluasinya. Jadi dalam feedback itu. Oke. Oh, saya paham. In-house trainingnya langsung di IGD-nya, perawat dan dokter jaga di IGD praktek langsung kepada pasiennya didampingi oleh dokter spesialis. Iya. Seperti itu. Ya, Oke, cuman jadi maaf Bu, untuk masalah simulasi kita kan tergantung ada pasiennya datang atau tidak. Makanya saya dalam jadwal mohon izin nanti Bu, saya tampilkan jadwal. Nanti pada saat untuk simulasi itu saya menggunakan 3 minggu. Jadi di situ kita melihat ada pasien-pasien yang mana yang akan datang nanti. Bisa pasien kecelakaan atau pasien luka-luka diabetes dan lain-lain. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, asal jangan Indri berdoa aja ya Allah. Mudah-mudahan ini dalam 3 minggu Ada terakhir pasien. banyak pasien saya yang luka, yang diabetes, ya, jangan doa gitu ya. Bapak berarti Bustince untuk yang kegiatan terakhir, yang kegiatan apa tuh simulasi ya kita sih kasuisis aja ya. Kalau ada ya kita laksanakan, kalau tidak ada itu tidak menjadi ini ya. Saya khawatir Indri karena pengen aktualisasinya bagus sampai berdoa tiap hari 3 minggu banyak pasien yang seperti itu. Oke. Nah berikutnya Indri saya ini kan tugasnya ini banyak nih, apalagi nanti dalam pelaksanaan tugas ini kan hanya miniatur ya, rancangan aktualisasi ini adalah miniatur kecil dari tugas pelayanan yang harus diberikan oleh Indri dalam pelayanan sepanjang karirnya nanti ke depan. Nah, dalam tulisannya Indri sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan tugas aktualisasi ini tidak lepas dari nilai orientasi mutu. Bisa jelaskan nanti bagaimana Indri menghabituasikan kebiasaan-kebiasaan untuk menjaga mutu. Maaf Bu, tidak kedengaran. Tidak kedengaran ya Indri. Indri sampai kan di mutu, sampai di mutu Bu, sampai menjaga mutu. Ya, itu aja. Gimana Indri nanti dalam melaksanakan habituasinya nanti atau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya nanti ke depan membiasakan mutu kualitas pekerjaannya ya, orientasi mutu kegiatannya. Oke. Silakan mutu. Gimana caranya nanti Indri memastikan itu. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, pada pelayanan itu kita kan mengutamakan orientasi mutu. Untuk melakukannya tentunya kita mesti banyak kerjasama dari pihak-pihak lain. Jadi kita tidak boleh bekerja sendiri sehingga kita bisa bekerja secara efektif, efisien. Tapi dalam melakukan pekerjaan itu harus mempertimbangkan segala sesuatu. Dengan itu tadi harus ada prinsip WOG di dalamnya, karena kita tidak bisa menciptakan mutu yang baik kalau kita bekerja dengan sendirian. Tentunya kita harus memanfaatkan sumber daya dan sumber daya alam maupun manusia yang ada untuk mencapai orientasi mutu yang kita inginkan, mutu yang terbaik dalam melakukan pelayanan kesehatan. Itu Bu, terima kasih. Oke, jadi makanya saya sampaikan bahwa semua nilai-nilai itu saling terkait, juga terkait dengan peran dan kedudukan kita. Bukan hanya WOG sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau ingin menjaga mutu ya, kualitas pekerjaan kita atau produk pekerjaan kita, maka juga manajemen ASN juga dilakukan, bagaimana kita membuat perencanaan kegiatan kita, perencanaan pelaksanaan tugas kita, memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat, lalu kemudian pastikan pada saat di akhir kegiatan kita evaluasi apa yang harus kita perbaiki ke depan, apa yang harus kita sempurnakan, apa yang harus tindak lanjutnya dan seterusnya ya. Begitu juga dengan pelayanan publiknya, sehingga kemudian pengguna jasa kita merasa puas terhadap apa yang kita lakukan ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih Indri ya, sukses untuk Indri. Mudah-mudahan semua kegiatannya bisa selesai sesuai target, berjalan lancar, dan Ibu Fitri selaku mentor, kami mohon dukungannya terhadap
teman-teman peserta Latsar ini, sehingga memang betul-betul mereka bisa berlatih ya, memanfaatkan waktu 1 bulan ini melatih kompetensinya, melatih kemampuan teknisnya dalam pelaksanaan tugasnya saat ini ya. Lalu Indri sekali lagi pastikan semua nilai-nilainya menjadi habituasi kita ya, menjadi kebiasaan kita. Hari ini saya tidak terlalu banyak bertanya soal nilai-nilai karena nilai-nilai itu tidak perlu ditanya hafalannya tentang pengertiannya, tapi akan tercermin dalam sikap perilaku kita dan akan tergambar dari hasil kerja kita. Oke, dan pengakuan orang-orang di sekitar kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih kasih Ibu Ya, terima Kaban kasih, yang Ibu telah Kaban. memberikan masukan. Terima kasih Bu yang telah memberikan masukan, saran, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta kita, Ibu Indri. Dia merupakan ketua kelompok di kelompok kami ini, dan hebat Bu, naik motor dari Parigi datang konsultasi ke Palu bawa punya teman-teman, luar biasa. Wah, mantap, Jadi luar memang biasa. wajar kalau di UGD dia dengan kemampuan yang Antar-antar prima pasien. dia datang naik motor. Jadi saya salut Bu. Jadi yang seperti Ibu katakan tadi harus punya fisik yang kuat betul Ibu. Terima kasih Bu. Fisik Jadi yang untuk kuat, Dr. mental Indri, yang kuat, beberapa hal yang dan menjadi saran emosional yang perbaikan. stabil, saya kira, Bu Stinja. Iya, oke, terima Ya. kasih Bu Kaban. Jadi saran dari perbaikan dari Ibu Kaban sudah menjadi catatan penting untuk Dr. Indri, bahwa hal-hal yang dilakukan itu harus teraktualisasi dan lebih penting terhabituasikan ya, nilai-nilai dasar PNS, dan juga bagaimana teknik menilai, mengevaluasi simulasi itu nanti dinarasikan ya, boleh dinarasikan 40 hari ke depan, itu bisa menjadi bukti, dan bukti-bukti harus nyata, bisa terlihat. Kalau perlu ada testimoni dari peserta-peserta yang sudah mengalami atau sudah mendapatkan in-house training, supaya itu lebih nyata. Baik, Ibu-Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Khusus untuk Ibu Mentor, terima kasih sudah bersama-sama kami. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih kepada Ibu Coach yang telah memimpin memulai seminar hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pemudi, Ibu Novalina. Terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Fitriani SKM. Ya, silakan untuk kita ke peserta berikutnya. Silakan Dr. Indri live dan Ibu Mentor silakan untuk live. Kita ke peserta berikutnya. Terima kasih Dr. Indri. Ya. Ibu Kaban yang Bu, kegiatan rencana aksi bela negara apa perlu di Oh iya, iya Bu Stinja, Iya, silakan ditambahkan Iya, sore. biar jadi menjadi satu tahapan saja Bu ya, atau kegiatan. Iya. Kalau dia sudah terlalu banyak, dia tahapan saja. Oke, baik. Terima kasih. Ya, iya kasih. Ya, ini untuk peserta yang kedua, Ibu Ninyoman Katarina. Mentornya mana Bu? Silakan join. Ada Bu, ada Pak, masih dekat. Ada di sampingnya saya Bu. Nggak bisa join pakai ini? Tidak Bu, satu laptop dengan saya Bu. Oh, Boleh Bos, boleh. Nanti gantian. Boleh gantian, nanti gantian. Iya. Ya, Pas nanti dia memberikan penguatan, gitu Ibu ya, iya. Ninyoman mundur sedikit atau berada di samping. Di sampingnya boleh. Oh iya. Kalau kondisi demikian tidak apa-apa. Ya, terima kasih Ibu Coach. Izin Ibu, kita mulai ke peserta yang kedua. Kita langsung share screen Bu. Sebentar. Oke, Sebentar, belum. Ibu sebentar. buka dulu ya. Sebentar, Ibu buka dulu. Ya, Sabar. Ibu izin, silakan yang peserta yang berikutnya yang adalah Ibu Ninyoman Katarina Naryani SAG dan bersama Bapak Mentor, Bapak Ketut Widastro SPD. Ya, saya kembalikan serahkan kepada Ibu Coach untuk memulai seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.
Saya